Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kalau kita melihat pasar belakangan ini, kebanyakan sekarang orang-orang lebih suka mobil jenis SUV. Untuk itu pabrikan-pabrikan mobil berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk SUV mereka. Tidak terkecuali pabrikan Tiongkok atau pabrikan Cina, mereka juga mengeluarkan produk SUV mereka. Mungkin kalian sudah pernah tahu merek Chery, mungkin 20 tahun lalu pernah masuk Indonesia, tapi untuk model dan kualitasnya itu kalau menurut saya pribadi nggak banget ya. Tapi setelah 20 tahun berlangsung, mereka berevolusi dengan luar biasa. Dan ini benar-benar mengejutkan saya. Saya nggak expect modelnya seperti ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Di sebelah saya sudah ada Chery Omoda 5. Oke, ini dia tampang depan dari Chery Omoda 5, benar-benar revolusioner. Modelnya benar-benar agresif dan ini benar-benar saya nggak habis pikir ya. Sebuah mobil dengan mesin combustion, tapi kalau misalkan andai kata ini kita berandai-andai ya, logonya ini saya kasih warna biru. Ini kalau dibilang mobil elektrik nggak ada yang komplain tuh. Modelnya benar-benar wow, keren banget sih. Saya nggak nyangka pabrikan Cina bisa membuat mobil kayak gini modelnya. Ini kalau kalian lihat ini, grillnya sama bumpernya itu nyatu banget, nggak ada frame-nya sama sekali. Dan yang saya suka ini banyak aksen-aksen diamond ya. Ini wow banget sih. Terus di bawah dia juga sudah ada aksen-aksen merah. Lampu biasa seperti mobil-mobil kekinian. Semuanya menggunakan LED, high beam, low beam menggunakan LED projector. Yang di bawah ini adalah fog lamp, tapi sudah menggunakan LED meskipun masih kristal multi reflektor. Yang di atas ini adalah DRL yang bergantian dengan lampu sein yang bisa lari-lari atau sequential. Jadi untuk mobil ini sebetulnya ada dua tipe, tipe Z atau RZ. Terus terang kalau dengan melihat modelnya seperti ini, saya sebetulnya lebih suka yang dual tone, RZ dual tone ya. Jadi untuk tipe RZ ada yang single, ada yang dual tone. Terus warna yang saya suka sebetulnya dia ada warna abu-abu. Itu permainan ornamen diamondnya akan lebih terlihat. Terus dengan atap hitam dipadu dengan warna aksen-aksen merah itu menurut saya pribadi itu yang paling perfect, warna yang paling perfect. Dan mobil ini terlihat sporty banget, tapi semua kembali ke selera ya. Ada yang suka seperti ini, putih kemudian atapnya hitam, ada yang suka single tone, itu kembali ke selera kalian masing-masing. Oke, supaya kalau kalian di sini lihat, di sini ada kamera yang sadak nyamar ya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap banget. Ada 12 aspek, akan saya jelaskan nanti. Dan di atas ini sudah kalian bisa lihat, di sana ada radar untuk ADAS-nya. Di bagian atap juga sudah ada sunroof. Oke, mungkin di bagian depan itu aja seperti biasa. Sebelum kita pindah ke bagian lain, kita mohon dukungan dari kalian semua. Jangan lupa subscribe channel kita, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Chips Channel. Kalau kalian punya mobil yang boleh kita review atau kalian ada mobil yang mau dititip jual, kalian juga bisa DM di Instagramnya Chips Channel. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Mudah banget bukanya, sudah ada pegas. Untuk kelasnya saya rasa ini yang pertama yang pakai pegas ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mobil ini ketika kita syuting, harga tertingginya untuk tipe RZ yang dual tone itu berada di kisaran 413 juta. Kalian bayangkan mobil 400-an juta kecil sudah dilengkapi dengan ADAS. Kemudian sudah ada pegasnya, kalian bisa lihat ruang mesinnya ini. Rapi loh. Sudah ada covernya juga, atap sudah ada peredam, firewall sudah ada peredam, dan ini satu-satunya di harga 400-an juta kecil dengan mesin turbo. Ya, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc turbo, 4 silinder, menghasilkan tenaga 145 horsepower dengan torsi maksimal 230 Nm, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT yang bisa kalian belah-belah secara manual sampai 9 percepatan. Ini saya kira wow banget ya. Kalau kita boleh ngomong,
mobil ini kan mobil yang compact ya. Panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,8 meteran lebih sedikit, tingginya hampir 1,6 dengan wheelbase 2630. Jadi kalau kita lihat secara ukuran, dia secara langsung berhadapan dengan Honda HR-V, Hyundai Creta, dan yang terbaru adalah Suzuki Grand Vitara. Tapi kalau kita lihat mobil ini satu-satunya yang menggunakan mesin turbo yang memang agak sedikit kurang imbang ya. Yang lain normally aspirated ataupun mild hybrid. Tapi dengan harga yang 413 jutaan, kalau kita lihat dari rentang harga itu tidak ada lagi yang menggunakan mesin turbo selain mobil ini. Jadi good job buat Chery. Dan jangan lupa, yang nggak dapat, maksud saya yang di luar ekspektasi, pasti kalian juga nggak kebayang, garansi yang diberikan pabrikan mobil ini sungguh luar biasa. Jadi garansi mesin dari mobil ini itu sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer. Bayangkan 1 juta kilometer. Oke, mungkin itu aja yang ada di bagian depan dan mesin. Sekarang kita mau pindah ke bagian lain. Beralih ke bagian samping mobil, tapi sebelum membahas bagian samping, saya mau tunjukkan kuncinya seperti ini. Dia sudah keyless, ada remote engine start juga untuk membuka power back door. Tapi ada satu fitur lain lagi yang saya suka seperti ini. Kalau kita mendekat ke mobil ini, kita tanpa perlu menyentuh apa-apa. Kalian lihat ini sudah auto folding, dia ada welcome light-nya, kalian bisa lihat. Dan mobil ini sudah terbuka kuncinya. Secara otomatis tanpa kalian harus menyentuh apapun. Memang bisa sentuh dari sini, tapi dengan gampangnya, dengan pintarnya juga mobil ini membaca kuncinya mendekat seperti menyambut kita untuk selamat datang, ayo silakan masuk ke mobil ini. Good job lah. Selain fitur itu, kita juga mendapatkan fitur auto walk away lock. Jadi kita tidak perlu nyentuh apa-apa, selama pintunya semua tertutup, kita tinggal menjauh dari mobil. Otomatis pintu akan terkunci sendiri. Oke, sekarang kita lanjut bahas bagian samping. Kalau dilihat dari bagian samping ini, wow, keren banget sih, keren. Ini jauh lebih keren dibandingkan dengan para rivalnya, lebih sporty. Itu menurut pendapat pribadi saya. Terserah, kalian boleh pendapat lain. Kalian bisa lihat ini, velgnya saya suka banget. Warnanya dual tone, tapi dual tone-nya nggak kayak kebanyakan mobil. Warnanya hitam dan merah. Bahkan sampai di kaliper remnya juga di warna merah. Untuk rodanya sendiri dia menggunakan 21555 ring 18. Ada cladding-cladding hitam seperti biasanya SUV. Kemudian kalau kita beralih ke bagian atas, spionnya sudah model pedestal, nyambut lagi dia. Sudah ada aksen merah, warnanya piano black. Kemudian yang saya suka handle-nya. Jadi kebanyakan mobil itu handle-nya tuh full chrome. Kalau ini cuma satu garis, jadi lebih kelihatan manis menurut saya. Di bagian bawah juga sudah ada aksen-aksen merah, juga cladding-claddingan hitam. Kalau kalian tidak suka dengan aksen-aksen merah ini, kalian bisa pilih tipe yang Z. Itu hitam polos aja. Kemudian beralih ke bagian belakang. Nah ini saya yang suka, tarikan garisnya. Dia nggak pakai chrome loh. Ini dia kayak pakai piano black. Ini juga sudah hitam glossy. Saya suka, lebih suka gini sebetulnya daripada yang warna chrome-chrome ya. Terus di bagian atas ini juga dia naik. Ini cukup menipu sih, tapi bagus banget sih menurut saya. Ini saya pertama lihat sekelibat ya. Saya kira ini kaca, tapi ternyata ini bukan. Ini panel hitam yang cukup besar. Mungkin kalau ini sebetulnya dikasih kaca sedikit mungkin bakal membantu visibilitas ya. Cuma oke lah, ini model float apa? Seperti coupe, agak ke belakang semakin turun. Dan yang di bagian bawah sini semakin naik. Menurut saya ini sporty sudah oke lah. Jadi bagian atas ini mau panel hitam seperti ini, mau kaca, itu it's okay. Yuk kita lihat ke bagian belakang. Beralih ke bagian belakang, di sini saya juga ada fitur yang saya suka, yang cukup berguna ketika kita mendekat. Wow. Nah kalian lihat ada lampu sein, kita mundur sedikit. Power back door-nya akan terbuka, jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur touchless power back door. Nah, untuk bagasinya ukurannya menurut saya sih nggak terlalu besar ya, sedengan aja, cukupan aja. Sudah ada tonneau cover yang cukup besar seperti ini, rata lantai, jadi nggak ada hamnya. Ada lampu tapi sayangnya masih halogen, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan kecil ya, penyimpanan sedikit. Di bawahnya lagi ada untuk dongkrak dan
ban serep. Untuk ban serepnya ini pakai yang space saver ya. Kalau kalian merasa ini masih kurang luas, kalian bisa lipat jok di bangku baris depan ini 40-60 seperti ini. Jadi kalau kalian lipat, kalian bisa dapatkan lantai yang rata seperti ini sampai ke depan. Memang dia cukup panjang tapi nggak terlalu tinggi. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang, di bagian bagasi. Sekarang kita mau lihat tampak belakangnya. Ini menurut saya sporty banget. Yang di belakang ini nggak pakai logo seperti yang di depan, dia tulisan Chery. Kemudian di bagian atas kita dapat antena shark fin yang saya suka lagi. Ini attention to detailnya bagus loh. Kalian lihat, ini spoilernya seperti dual spoiler, bukan spoiler atasnya ini bener-bener terpisah ya. Jadi bukan aksen aja ya merahnya ini. Di tengah-tengah ini ada brake stop lamp. Kemudian di bagian samping ini ada lubang kiri kanan untuk memperlancar aliran udara. Kemudian untuk kacanya sendiri sudah ada rear defogger, sudah ada rear wiper yang modelnya kekinian. Ini frameless ya. Kemudian lampunya seperti mobil-mobil kekinian, dia nyambung dari kiri ke kanan, tapi yang bagian tengah ini cuma reflektor yang nggak bisa nyala ya. Lampunya untuk lampu sein sudah sequential, semuanya sudah LED. Yang saya suka ini lampu belakangnya ini. Ini LED tapi bukan LED yang seperti bar gitu ya. Jadi dia seperti bentuknya seperti 3D ya, ini bergaris-garis vertikal ya. Nice banget sih, good job buat Chery. Di belakang sendiri ada tulisan Omoda dan ini ada 230T. 230 ini melambangkan torsi dari mobil ini 230 Nm turbo. Kemudian bumpernya ini dia plastik biasa, sudah ada 4 parking titik sensor yang terintegrasi, bagus banget. Kemudian yang saya baru sadar, kalau kalian lihat, mungkin bisa mendekat sedikit, ternyata di depan di ujung sini dia ini ada aksen-aksen seperti aksen karbon, padahal ini plastik. Attention to detail yang bagus sih menurut saya. Good job buat Chery. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, ini sudah ada reflektor. Kemudian yang di tengah ini, dia ini fog lamp, jadi benar-benar bisa menyala. Yang agak saya sayangkan, ini ada aksen-aksen fake exhaust ya. Jadi sebetulnya knalpotnya itu ada 2 memang. Tapi di bagian bawah, yang ini cuma aksen aja, jadi dia nggak bolong. Kemudian di sampingnya ini ada aksen-aksen silver yang memanjang dari kiri ke kanan. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang. Yuk kita pengen kepoin interiornya. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke bagian belakang kita mau lihat apa aja yang kita dapatkan di door trimnya. Jadi kalau kalian berharap banyak soft touch, sayang sekali di sini masih plastik-plastik keras. Yang soft touch itu di sebelah sini, tempat kalian naruh tangan, dia masih oke lah. Ini ada kekulitan tapi nggak bisa dibilang empuk. Yang di sini semuanya ini plastik keras, dan yang saya suka di sini ada aksen seperti rose gold ya. Sudah ada Twitter, kemudian handle-nya silver, dan kalau kalian lihat ini ada aksen-aksen hitam. Ini seperti aksen mahal ya. Jadi kayak aksen-aksen di jam tangan mahal. Jadi seperti aluminium brass, ini bertekstur tapi ini warnanya hitam. Nice banget sih. Di bawah sudah ada door pocket, cup holder, juga ada speaker. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Wow, sudah bocoran ini. Kalian kalau lihat bentuk joknya ini, wow, saya senang sekali sih ini. Ini kayak jok mobil-mobil sport, semi bucket gitu ya. Kemudian di tengah sini ada aksen silver, ada lubangnya, ada jahitan-jahitan juga warna coklat seperti rose gold gitu ya. Nice, nice. Ada AC juga di tengah. Kemudian sudah ada USB charging. Kemudian di balik jok depan ini ada seat back pocket, meskipun ukurannya kecil sih ini termasuknya ya. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat, jok depan ini sudah disetel posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, dan ruang kaki yang kita dapat yang di bawah ini agak nggak terlalu luas ya, agak sempit. Terus untuk legroomnya sendiri ini sisa 1 jari. Sisa 1 jari masih oke lah ya. Dan yang saya suka, meskipun ini atapnya sloping, kalian bisa lihat ini kepala saya masih cukup, jadi di atas ini kurang lebih masih ada 2 jari. Wow, good job buat Chery, karena di rival mobil ini yang buatan Jepang itu saya nggak cukup. Percuma kalau legroomnya cukup tapi kepalanya nggak cukup. Buat apa legroom besar-besar kalau kepalanya nggak cukup? Menurut saya ini masih kompromi yang terbaik lah. Jadi legroom masih ada, headroom juga masih ada. Cuma memang agak sedikit terkesan klaustrofobik
karena ini jendelanya kecil, semakin ke belakang karena semakin mengecil, di bahunya juga semakin naik. Tapi untungnya di bagian atap ini warnanya masih putih seperti ini. Memang agak gampang kotor, tapi ini mengurangi kesan klaustrofobik. Apalagi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof, meskipun tidak sampai panoramik ya, tapi sudah cukup membantu. Di tengah sini ada 2 lampu yang LED. Nice. Kemudian untuk handle-nya model retract, sudah ada hooknya kiri kanan. Kemudian joknya sendiri ini kulit perforated, sudah isofix. Untuk seat belt semuanya sudah mendapatkan 3 titik loh. Wow, sudah 3 titik semua. Kemudian headrestnya 3-tiganya adjustable. Di tengah kalau nggak ada orang bisa kalian turunkan. Ada 2 cup holder dan bisa jadi armrest. Oke, mungkin di bagian belakang sih nggak ada banyak yang bisa dimainkan, karena sepertinya pemilik dari mobil ini tuh pastinya duduk di bagian depan, karena mobil ini tampilannya sporty dan kebanyakan orang pasti akan menyetir sendiri kalau punya mobil ini. Yuk kita pindah ke bagian depan. Di bagian door trim depan masih cukup sama. Bagian atas ini plastik keras yang dapat lapisan kulit. Yang sebelah sini dilengkapi dengan jahitan-jahitan asli aksen rose gold, cuma nggak bisa dibilang empuk ya, ini cuma kulit aja, lapis kulit. Kemudian power window-nya sudah all auto, terus sudah ada aksen-aksen silver. Ini sudah bisa auto folding juga ya, ini pengaturan untuk electric mirror. Kemudian ada aksen-aksen rose gold lagi, dan yang ini saya suka bener-bener, ini kayak jam mahal sih, seperti aluminium brass tapi ini warnanya hitam. Handle aksen silver, dan yang di depan ini sudah dapat ambient light yang bisa kalian ganti-ganti warnanya. Di bagian samping sudah ada aksen piano-piano blackan, dan ini hanya ada 1 tombol untuk power backdoor-nya aja. Yuk sekarang kita masuk. Oke, secara overall kalau kita lihat, ini dashboardnya ini nggak ada lapisan kulit, tapi kalian lihat ini lapisan seperti 3D ya, kubus-kubus 3D. Ini empuk loh ini. Ini benar-benar kalau kalian pegang ini kalian, aduh ini empuk. Wah, good job sungguhan buat Chery. Di tengah juga masih ada ini sepertinya mid bass. Untuk yang di belakang ini sudah panel keras ya, bagian belakang sendiri. Dan untuk speakernya sendiri ini ada tweeternya Sony. Seharusnya speakernya juga Sony ya, karena ini tweeternya by Sony. Untuk setirnya sendiri ini wow, nice sih. Sudah ada aksen-aksen piano black, ada aksen silver. Nggak pakai logo ya, pakai tulisan Chery, sudah dilapis kulit. Ini genggamnya cukup enak, cuma ada yang sedikit mengganggu, nanti saya jelaskan ketika jalan. Untuk lampu sudah auto, perlampuan sebelah kanan. Untuk perwiperan sebelah kiri sudah bisa diatur intermittennya, bahkan intermittennya bisa auto, wipernya juga bisa auto. Oke, sebentar kita nyalakan. Kalau kita lihat ini tombol start stop engine-nya ini seperti punya Mercy ya. Mungkin dia niru Mercy ya, karena ini ada 2 layar 10,25 inci kali 2. Bener-bener ini seperti, kalau saya lihat ini seperti punya Mercy. Nice, good job buat Chery. Untuk AC yang bisa dibuka, wow, yang tengah ini juga bisa ditutup sampai nutup-tutup ya. Biasanya kan cuma yang ujung kiri kanan, ini kiri kanan. Kemudian sudah ada, aduh, ini mobil 400 jutaan kecil seperti mobil kelas miliaran ya. Lihat di piano blacknya ini ada lampu, wow, ini ada animasi yang bisa kalian ganti-ganti warnanya. Good job bener-bener. Kemudian untuk pengaturan AC di sini juga lengkap, tapi touch panel ya di sini ya. Ini ada plus minusnya sih touch panel. Kalau saya saran, ini kan masih ada lapisan plastik di sini, itu jangan kalian kelentek, karena piano black itu sangat rentan sama baret plus fingerprint magnet. Untuk pengaturan AC-nya sendiri ini kalian bisa lihat, ini ke kaki, ke kepala, ke badan bisa semua. Kalian juga bisa atur lewat layar sini atau touch panel. Untuk ini sudah ada ini cooler seat, bisa kalian atur ini. Ini pantat dan punggung kalian bisa dingin, cocok buat suasananya Surabaya yang panas banget. Sudah dual zone. Wow. Kemudian kalau kita turun di sini, ini ada 2 tempat yang besar. Ini lapisannya seperti suede loh. Wow banget sih. Ini wireless charging. Oke, akan saya peragakan. Oke, jadi di sini ini adalah wireless charging. Kalau handphone kalian kompatibel, tinggal letakkan di sini. Sudah langsung ngecharge.
Ini oke banget sih buat saya. Jadi kalau dilapis seperti ini itu nggak akan gelodakan ya. Biasanya kan masih plastik ya. Lalu kalau kalian lihat di sebelahnya ini ada lambang kunci. Ini sebetulnya bukan bukan untuk wireless charging, tapi kalau misalkan baterai keyless kalian itu sedang minim atau sedang terganggu frekuensi sehingga keylessnya tidak bekerja dengan maksimal, kalian bisa letakkan kunci di sebelah sini lalu kalian tekan tombol start stop. Beralih ke belakang, ini wow, ini panelnya ini seperti kayak teflon ya modelnya ya, nice banget loh. Ini ada aksen-aksen rose gold, terus ini floating ya. Jadi kalian kalau lihat di bagian bawah ini ada ruang terbuka. Lalu, nah ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada USB di sebelah sini. Sorry, ini ada 2 buah USB. Yang di sebelah kanan ini 12 volt socket. Jadi kalian nggak perlu rebutan kalau mau ngecharge gadget di mobil ini, banyak banget aksesnya. Kemudian yang saya suka ini, wow, seperti tuasnya pesawat ya. Wow, jadi ini ada mode berkendara, ada segitiga untuk sein, kemudian untuk shortcut ada di sini ya untuk head unitnya. Kalau kalian matikan ini, wow, bisa kalian ganti-ganti loh ini. Wow banget sih. Kalau mau nyalakan seperti ini, nah ini untuk shortcut aja, untuk volume. Terus untuk ganti-gantinya kalian tetap atau lewat sini ya. Terus untuk round view monitor ini bisa kalian, wow, lihat. Ini kalau pintunya terbuka pun kelihatan ya. Dan ini guidance-nya, wow, guidance-nya bagus banget ini. Halus banget. Terus ini kalian bisa lihat view-nya, bisa wide, bisa seperti ini, depan, belakang. Bisa 3D seperti ini, bisa kalian putar-putar. Wow banget loh. Ini coba ya. Wow banget sih ini. Wow. Bagus banget, dan ini sangat halus, bener-bener halus. Oke, itu tadi round view monitornya sekaligus rear parking kamera. Di belakang lagi ini ada cup holder. Ini juga ada ambient light-nya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ini warnanya lagi hijau ya sekarang. Bisa kalian ganti-ganti juga. Ke belakang ini untuk kabel, untuk armrest, bisa untuk armrest. Ini lebih empuk dari armrest kanan yang ada di door trim. Bukanya cukup pencet seperti ini, dan ini cukup dalam ya. Ini dalam banget loh. Wow, sampai segini loh. Dan ini sampai ke bawahnya cup holder. Kalian bisa masuk sampai bawahnya cup holder. Dan ini ada pendinginnya. Kalian kalau lihat ini ada putar-putaran. Nah, ini ada pendinginnya, AC ya. Jadi kalau kalian meletakkan minuman di dalam box ini bisa tetap terjaga untuk suhunya. Untuk joknya sendiri, wow, ini semi bucket, sporty banget. Meskipun headrestnya nggak bisa diatur-atur, tapi ini tinggi, nyaman banget sih ini, empuk. Terus ada aksen-aksen coklat seperti ini, perforated, ini bisa ventilated seat, good job. Dan pengaturannya, bayangkan mobil 400 jutaan kecil, pengaturan joknya kiri kanan elektrik. Nggak cuma pengemudi, tapi penumpang juga pengaturannya elektrik. Good job. Beralih ke bagian depan. Di depan sini yang sebelah kiri ada glove box yang sudah soft opening, nggak terlalu besar. Kalau kita ke bagian atas, ini sudah ada sun visor, sudah ada vanity mirror, sudah ada lampunya LED, dan sudah ada card holdernya kiri kanan. Di bagian tengah juga sudah ada lampu kabin yang LED semua. Wow. Terus sudah ada sunroof yang bisa tilt seperti ini. Bisa tilt juga, bisa kalian buka secara utuh ya. Oh sorry, wow, oh cuma bisa tilt aja, sorry. Jadi nggak bisa dibuka utuh, cuma bisa tilt aja ini. Tapi sudah oke lah ya. Sudah bagus banget, sudah ada sunroof, jadi kabinnya nggak terasa terkungkung seperti itu. Untuk spionnya sendiri ini sudah auto dimming, elektrokromatik. Di belakang ini untuk kamera ADAS-nya. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, untuk sebelah kanan masih belum dapat hand grip. Yang sebelah kiri sudah dapat hand grip, retract, tapi nggak ada hooknya. Untuk seat belt sudah bisa diatur ketinggiannya. Untuk airbag, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Jadi depan 2, samping juga. Untuk jendela juga sudah airbag, sudah ada airbagnya. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau, oh ya, sebelum kita coba jalan,
Untuk kacanya ini yang bagian depan ini sudah double glass. Jadi nanti bakal kita lihat apakah ini membantu ke depan kabin dan dia sudah ada fitur anti jepit. Nah, begitupun dengan power backdoor-nya. Untuk power backdoor-nya sendiri juga sudah ada fitur anti jepit. Jadi ketika ada barang yang menghalangi, dia nggak akan melanjutkan untuk menutup pintu bagasinya. Oke, sekarang kita langsung aja. Nggak sabar saya. Ayo kita coba test drive mobil ini. Sebelum kita jalan, ini saya mau jelaskan sedikit untuk tuas transmisi. Ini seperti joystick, kalau kalian tahu joysticknya punya BMW, jadi dia akan selalu kembali ke tengah. Nah, kalau kalian mau P tinggal ini aja, kalau mau D tinggal kalian geser ke bawah, netral ke tengah, terus satu lagi untuk mundur. Nah, kalau kalian di sini, loh, ini kan nggak bisa digeser kiri kanan. Terus gimana cara pakai mode manualnya? Jadi kalian masukkan ke D dulu yang pasti. Kemudian di samping sebelah kanan ini ada tuas. Kalian pencet 3 detik. Nah, dari D dia akan berpindah warna ke plus minus. Jadi ini sudah masuk mode manual. Kalau untuk mengembalikan lagi ke mode matic, tinggal pencet 3 detik yang samping sudah berpindah. Oke, sekarang kita langsung aja test drive mobil ini. Sambil jalan, sambil saya jelasin sedikit ya. Jadi fitur ADAS-nya mobil ini tuh banyak banget. Terus untuk gambar ya, kalian bisa lihat ini. Kalau kalian pelan, kalian sein gini, wow, 3D loh, seperti ini. Wow, lihat lampu seinnya juga ikut sequential. Wow, luar biasa loh, ini attention to detailnya. Jadi selama kalian kecepatannya mungkin di bawah 15 km per jam ya, dia akan menampilkan seperti ini round view monitor, dimana itu bagus banget karena mobil ini kan sloping ya. Jadi untuk visibilitasnya kalau boleh saya bilang sih, kalau tanpa bantuan round view monitor itu agak kurang. Kemudian untuk tampilan di tengah ini bisa kalian ganti-ganti fiturnya juga macem-macem ya. Ini kalian juga bisa lihat vehicle setting. Untuk penumpang belakang ini juga ada indikatornya kalau tanpa seat belt. Kemudian di tengah ini ada gambar mobilnya. Ini sudah ada cruise control, sudah adaptif. Jadi untuk sebelah kanan ini kalian bisa ngatur untuk cruise controlnya. Bahkan untuk jaraknya ini bisa kalian atur seperti ini. Ini kalau kalian bisa lihat, ini semakin menjauh, kalau ini semakin mendekat. Saya sudah pernah mencoba adaptive cruise control mobil ini, dan saya boleh bilang ini salah satu yang terbaik di kelasnya, karena pengeremannya juga nggak mendadak. Kemudian untuk pembacaannya di depan dia juga bagus ya. Jadi ketika di depan ada mobil, dia nggak ngangguk-ngangguk seperti, mohon maaf, Honda HR-V itu agak kasar menurut saya untuk adaptive cruise controlnya. Jadi menurut saya yang Chery ini saya sudah pernah coba putar-putar keliling-keliling. Sebelum kita syuting ini saya pernah test drive, itu halus banget kerjanya. Jadi pengeremannya halus, untuk ngegasnya lagi juga halus karena mobil ini pakai turbo, tenaganya besar. Jadi kalau mungkin kalian bisa tahu, ini tenaganya kalau kalian tarikkan itu luar biasa sih menurut saya. Tapi di mobil ini, di adaptive cruise controlnya mobil ini tuh bisa dibuat cukup halus. Selain itu yang saya suka lagi, ini adaptive cruise controlnya ini, wow, ini set banyak banget loh settingannya. Ini kalian bisa personalize settingan. Ini ada blind spot detection, forward collision warning, auto emergency braking, ada lane departure warning. Ini masih bisa kalian atur mau yang ada vibrationnya atau enggak. Lane departure sensitivity ini bisa kalian atur juga. Overspeed alarm, emergency lane keeping assist, lane departure prevention, intelligent avoidance. Kemudian masih banyak lagi yang bisa kalian atur. Masih ada mode personalize juga. Ini harus kalian coba sendiri sih. Bahkan ambient slide-nya itu bisa kalian ganti-ganti. Wow, ini mobil 400 jutaan kecil tapi memiliki fitur seperti mobil berharga miliaran. Menurut saya ini luar biasa banget sih. Jadi terasa mobil ya buatan yang lain ya, selain buatan China itu berasa mahalnya ya. Wong mobil segini aja sudah punya fitur yang luar biasa. Bahkan dia sudah dilengkapi dengan voice command seperti ini. Halo Chery. Yes, I'm here. Open driver window. Opening driver window. Halo Chery. Close driving window. Closing driver window. Bisa kalian dengarkan di luar itu bising banget.
Tapi setelah jendelanya ditutup, ini wow, terbantu banget dengan double glass ya. Bahkan tadi saya ngomongnya saja sampai nggak konsen ya. Mau ngomong close driver window jadi close driving window. Wow, luar biasa Inggris saya ya. Kacau balau. Jadi untuk mode berkendara itu bisa kalian rubah-rubah. Tapi yang lucu di sini mode berkendara cuma ada 2. Jadi bisa kalian pilih lewat sini. Bisa kalian lihat. Cuma ada Eco dan Sport. Wah, luar biasa. Nggak ada mode normal loh. Jadi kalian kalau mau irit harus irit. Atau sekalian nyetirnya sporty. Tapi saya lebih suka yang sport ini sih. Jadi kan senada atau selaras dengan jiwa mobil ini yang modelnya dari depan sudah sporty, joknya seperti ini sudah sporty, interiornya sudah sporty. Jadi kita nyetirnya pakai mode sport aja, asalkan nyetirnya jangan ugal-ugalan. Kemudian untuk posisi duduk ya. Posisi duduk ini menurut saya enak banget sih ini. Untuk paha juga enak, untuk lumbarnya enak, side supportnya enak. Oh ya, mumpung ada, kalian bisa lihat. Ini di depan ada mobil. Di sini juga ditampilkan loh, ada visualnya. Wow, good job banget sih buat Chery. Nice loh. Ini kalian bisa lihat untuk ini ada blind spot monitoring. Terus ini untuk ada lane keeping assist. Wow, ini untuk adaptive cruise controlnya. Ini untuk speed limit. Ini untuk ini untuk lane following assistnya. Wow, nice. Ini banyak banget sih. Kalau kalian geser-geser informasinya ini, ada konsumsi BBM, ada untuk settings, ada untuk audio, sudah bisa Bluetooth, sudah Android Auto ya. Untuk Apple CarPlay sepertinya belum bisa karena gambarnya ini gelap sendirian ya. Mungkin kalau saya yang salah, tolong dibetulkan. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Lanjut lagi untuk posisi duduknya ini enak banget sih. Apalagi sudah bisa diatur tinggi rendahnya. Sebetulnya di posisi yang paling rendah pun itu masih cukup tinggi ya. Karena kita masih bisa lihat kap mesinnya. Plus dashboardnya ini rendah. Tapi saya kurang suka kalau posisinya yang paling rendah. Karena kalau posisinya yang paling rendah saya harus mundur banget. Sehingga di bagian belakang itu akan sempit banget. Menurut saya ini adalah posisi duduk yang paling pas buat saya. Untuk headroom memang nggak banyak sih ini, agak sempit, tapi untungnya ada sunroof. Kalau kalian takut claustrophobic, kalian bisa buka seperti ini. Cuma ini kan lagi panas ya, jadi saya tutup aja. Untuk setir, ini pengaturannya juga sudah bisa teleskopik dan bisa tilt. Cukup jauh teleskopiknya, jadi bagus banget. Cuma ada yang sedikit mengganjal, tapi ini perkara kebiasaan aja sih, nggak terlalu mengganggu banget kok. Setirnya sendiri ini sudah digenggam sudah cukup enak, cukup sporty, flat bottom juga. Cuma dia agak terlalu rebah, jadi kurang tegak ya. Ini andai kata bisa dibuat lebih tegak sedikit, itu mungkin lebih enak ya. Jadi kita megangnya itu rasanya lebih sporty. Untuk setirnya sendiri ini ringan banget. Wow, ini mobilnya nurut banget loh. Seperti ini, wow, enak banget. Dibuat nikung-nikung enak. Suspensinya yang kita rasakan tadi waktu lewat jalan kecil banyak polisi tidur itu nggak keras juga nggak empuk-empuk banget, jadi moderat lah. Antara kenyamanan dan kestabilan semuanya dapat. Oke menurut saya ini, cuma setirnya agak ringan aja. Kemudian kalau adaptive cruise controlnya coba ya, mungkin bisa coba di sini. Wow, lihat kalau kita ngegas ada biru-birunya loh. Kalian kalau yang suka main Need for Speed zaman dulu, wow, ada animasinya. Nice, attention to detail yang bagus sih. Tarikannya galak banget sih ini. 230 Nm nya tuh kerasa banget. Wow banget loh. Nah kerasa sudah lebih dari 60 tadi, padahal baru sebentar. Nah ini saya set. Oke, di 50 km/jam. Di depan ada mobil, dia langsung ngerem sendiri. Wow, halus loh. Nah ini ngegasnya pun dia juga halus. Wow, nice. Halus. Kerjanya halus dan dia ada animasinya, dia baca. Cuma mohon maaf, ini yang sebelum ini saya coba marka jalannya jelas. Ini. Lah ini dia membaca. Lah ini marka jalannya yang kurang jelas, jadi dia kadang baca, kadang enggak. Kalau tadi waktu kiri kanannya ada garis biru, dia bisa seperti semi autonomous ya. Jadi dia bisa
seperti nyetir sendiri. Dan ini ngeremnya juga halus loh, depan ngerem. Wow, sekarang depan kosong. Nah, dia nariknya pun juga halus. Wow, halus loh, nggak nyentak sama sekali. Dan seperti bukan CVT sih. Waktu kita tarikan tadi itu seperti bukan CVT, seperti pakai gear biasa. Good job banget buat Cherry. Lah ini dia seperti nyetir sendiri, kita nggak perlu pegang. Nah ini dia bisa ngepasin di tengah sendiri. Dia bisa baca, kalau dia warnanya hijau gini dia bisa baca. Wow, good job. Cuma sayangnya ini saya nggak bisa matikan lane following assist atau lane keeping assist-nya. Oh sorry, ada polisi tidur, kita rep. Oke. Wow, nice loh. Lewat polisi tidur nggak terlalu terbanting. Nice. Cuma sayangnya yaitu kalau kita nyalakan adaptive cruise control, dari tadi saya belum menemukan caranya untuk mematikan lane keeping assist atau lane following assist. Jadi otomatis ya. Jadi kalau kalian pakai adaptive cruise control, jadi dia semi autonomous, dan itu kadang agak mengganggu karena ketika kita ingin agak ke kiri, agak ke kanan, dia tuh seperti membalikkan setir sendiri. Jadi tetap menjaga di tengah, tapi itu soal kebiasaan lah ya, nanti pelan-pelan kalian juga akan terbiasa. Untuk spionnya sendiri ini juga ada heaternya. Kalau saya baca di brosur katanya ada heater, dan itu sudah ada blind spot monitoringnya. Wow, mobil 400 jutaan kecil sudah dapat fitur yang luar biasa. Interiornya pun juga ini bukan kualitas murahan ya. Wow. Mohon waspadalah merek-merek sebelah. Wah, dari tadi saya tidak bisa berhenti kagum dengan mobil ini. Oke, ini karena jalannya cukup sepi, ini kita ada di ini sih lebih ya dari kebiasaan kita, ini 48 km per jam. Oke, saya akan coba zigzag sedikit. Wow, memang masih ada limbung, tapi ini kalau saya bilang masih terkontrol ya, masih terkontrol. Terus kenyamanan dapat. Kalau dengan kestabilan ini menurut saya sih jempolan sih, 2 jempol buat Cherry. Kalau saya suka ya, kalau saya pribadi saya suka bantingan yang seperti ini. Kestabilannya masih oke, tapi kenyamanannya tetap dapat. Untuk kekedapan kabin tadi sudah kalian bisa dengar sendiri ketika saya mencoba Hello Cherry. Itu di luar seperti apa, ketika kita tutup juga seperti apa. Kemudian kalau untuk suara kolong di kecepatan 50 baru mulai masuk sedikit ya. Jadi menurut saya itu masih oke. Terus apa lagi ya? Wow, saya cuma bisa berkata wow sih. Posisi mengemudi juga oke. Visibilitas seperti saya katakan kurang baik kalau misalkan tanpa ada bantuan round view monitor, terutama yang di bagian belakang itu. Kalian bisa lihat itu karena atapnya sloping, itu bagian belakang itu kecil sekali. Jadi kalau kalian mundur tidak ada bantuan round view monitor, pasti akan sangat kesulitan. Untuk visibilitas ke depan nggak ada masalah. Untuk ke samping oke, nggak ada masalah. Ini pilarnya nggak terlalu tebal, juga ada kaca kecil sebelah sini. Spion pedestal, jadi kita masih bisa melihat ke arah samping. Oke lah, good job buat Cherry. Wow. Oke, mungkin saya pengen ngerasain mobil ini. Nanti saya update lagi kalau ada sesuatu yang perlu saya update. Jadi ketika kalian memaksa untuk belok ke kanan, sedangkan di belakang ada halangan, maka sensornya ini akan menyala. Akan ada suara peringatan, juga ada gambar visual seperti ini. Wow, good job ini buat Cherry ya. Good job banget sungguhan. Ini nggak nyangka loh. Bahkan mobil yang di depan itu masih ada visualisasinya. Seperti bisa membaca jalan ada berapa lajur, kemudian ada mobil di mana saja. Wow, good job sih buat Cherry. Seperti biasa teman-teman, kita bakal nyoba bawa mobil ini ke jalan kecil. Seperti apa rasanya? Surprisingly saya kok nggak canggung ya. Herannya saya nggak canggung, nggak perlu pakai round view monitor ini, kalian bisa lihat. Jadi mobil ini masih terprediksi, mungkin karena bodinya yang compact ya. Jadi padahal cukup lebar loh, ini mobil ini lebarnya 1,8 meter lebih sedikit. Tapi masih cukup terprediksi untuk kiri kanannya. Mungkin karena posisi duduknya agak commanding, dashboard rendah, jadi kita masih bisa ngelihat kat mesin tuh. Ini jelas banget loh saya ngelihat depan ini. Bahkan ngukur kiri kanan itu dari tadi ya mungkin karena ini juga agak sepi ya, tapi
beberapa kali mobil lewat itu saya ngukurnya itu gampang banget sih, nggak perlu pakai round view monitor. Jadi wah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah punya Omoda 5, bisa coba bantu-bantu komen ini perasaan saya aja atau gimana, tapi ngukurnya surprisingly gampang ya. Ini seperti ini ada truk ya, ini jalannya kecil tapi gampang loh, nggak susah lah. Seperti ini agak padat, saya ngukurnya juga nggak susah loh. Wow, kalau kalian mau lihat round view monitornya bisa juga loh. Ngukurnya gampang banget sih, asli gampang. Jadi nggak perlu pakai round view monitor pun bisa sih. Cuma memang kalau untuk mundur ya wajib ada round view monitor itu karena kacanya kecil. Tapi overall mobil ini enak dikendarai sendiri, lincah di perkotaan, nyamannya juga dapat. Cuma untuk yang duduk belakang agak sedikit sempit ya. Tapi untuk kalian yang duduk di depan, untuk yang nyetir, pasti kalian dimanjakan dengan visual-visual yang ada. Ini visualnya bisa diganti-ganti, jempol kalian tidak kekurangan mainan. Untuk yang penumpang depan pun juga ada iluminasi-iluminasi yang nice banget ya. Jadi wow, dari tadi saya tidak berhenti-berhenti kagum. Sorry, bukannya saya promosiin mobil ini, saya ngomong apa adanya. Seperti di belakang sempit, saya ngomong apa adanya. Tapi bener-bener fitur mobil ini di luar ekspektasi. Value for money-nya tinggi banget sih menurut saya. Ini 413 juta, tapi yang kalian dapat itu seperti harga 600 jutaan. Wow, wow banget. Good job buat Chery. Ya semoga Chery semakin berkembanglah di Indonesia. Jadi buat kita-kita ini mungkin yang kaum mendang-mending, kita bisa mendapatkan mobil dengan harga yang cukup murah dengan fitur dan kualitas seperti mobil yang harganya mahal. Good job buat Chery. Oke teman-teman, itu tadi kebersamaan singkat kita bersama dengan Chery Omoda 5. Mobil yang nyaman dikemudikan, memiliki handling yang cukup lincah, fiturnya luar biasa banyak. Auto hold sudah menjadi standar, hill start assist, sudah ada adaptive cruise control, emergency braking, kemudian sudah yang paling saya suka dia sudah ada round view monitor yang 3D, sudah ada ventilated seat. Wow, harga dan apa yang kita dapatkan itu sepertinya nggak sebanding ya, harganya jauh lebih murah daripada apa yang kita dapatkan. Kalian juga boleh komen-komen kalau kalian punya kesan-kesan mengenai mobil ini. Maju terus buat Chery, good job. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir. Terima kasih juga untuk pihak Chery yang sudah mengizinkan kita untuk mereview mobil ini. Meskipun waktunya nggak panjang, kita berterima kasih sudah dikasih kesempatan yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau sesuatu apapun yang kurang berkenan buat kalian semua. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.